Perkenalkan, nama saya Leonardus Joko Jilanggara dari Fakultas Administrasi dengan NIM 2150707111121. Di sini saya akan membawakan tentang fenomena kewarganegaraan yang terjadi pada generasi muda mahasiswa, khususnya di lingkungan kampus, dan keterkaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk kali ini, saya akan membahas kasus yang akhir-akhir ini marak terjadi di kalangan mahasiswa, terutama di Indonesia, yaitu tentang kekerasan seksual. Dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Menurut WHO, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Nah, baru-baru ini ramai nih kasus terkait pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, dan banyak sekali media-media yang menyoroti kasus-kasus kekerasan seksual tersebut, sehingga menjadi isu yang jangkauannya secara nasional dan menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan kasus ini atau kasus kekerasan seksual ini menjadi perhatian yang besar? Jadi ada beberapa hal yang menjadi pusat perhatian dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang dinilai tidak patut dilakukan, terutama bahkan di lingkup pendidikan gitu, yaitu kampus yang seharusnya bisa menjadi ruang yang aman dan bebas dari kekerasan seksual bagi siapapun, terutama bagi mahasiswa, justru menjadi tempat di mana kekerasan seksual itu terjadi. Dan lingkungan kampus yang didominasi oleh kaum intelektual dengan panjangnya gelar yang disandang ternyata tidak berbanding lurus dengan perilaku menghargai nilai dan martabat sesama manusia. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi kekerasan seksual yang terjadi. Pertama, adanya riwayat kekerasan seksual yang di masa lalu atau rasa traumatis. Kemudian ada kelainan seksual, kemudian kurangnya edukasi dari pihak keluarga atau orang tua. Kemudian faktor pelecehan seksual sendiri sudah tidak bisa dikaitkan lagi dengan pakaian dan berakhir pada menyalahkan pada sisi korbannya saja, karena pada faktanya kasus kekerasan seksual rata-rata terjadi pada siang hari dan jenis pakaian secara statistik bukan faktor yang signifikan. Selain itu, faktor sosial budaya di Indonesia yang masih terjadi ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan, yang menganggap laki-laki itu lebih dominan, menjadi salah satu faktor kekerasan seksual itu terjadi. Nah, lalu dampak apa saja yang akan terjadi? Oke, kekerasan seksual telah banyak menyumbang kehancuran bagi masa depan generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan kekerasan seksual mampu mengakibatkan korban kekerasan seksual mengidap berbagai penyakit serta mengalami trauma yang luar biasa, apalagi terjadi pada lingkungan kampus, di mana itu merupakan tempat untuk mencari sebuah nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan untuk masa depan seorang individu. Oleh karena itu, jika kasus-kasus ini dibiarkan, maka dapat menyebabkan krisis moral dan mencoreng nama Indonesia, terkhusus pada bidang pendidikan dan hak asasi manusia. Maka dari itu, perlunya penanaman nilai-nilai Pancasila kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, paling tidak mengetahui akan hal yang baik dan buruk perlu ditingkatkan. Nah, dalam kaitannya dengan Pancasila, kekerasan seksual sendiri, baik yang terjadi pada laki-laki maupun perempuan, sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan mengandung pengertian bahwa komunikasi antar manusia di semua tingkat yang manusiawi serta hubungan antar manusia senantiasa harus adil. Dalam arti ini, kebaikan apapun apabila tidak adil itu tidak baik, dan perbuatan yang tidak adil tidaklah pernah benar. Demikian pula makna beradab
mengandaikan tuntutan paling dasar Pancasila agar manusia membawa diri selalu secara beradab. Sebaliknya, kelakuan yang tidak beradab tidak pernah bisa dikatakan benar. Yang berarti bahwa seluruh kekerasan seksual atau tindakan kekerasan seksual tidaklah bisa dibenarkan apapun alasannya, karena telah menodai dan merendahkan manusia sebagai manusia. Kemudian berkaitan dengan nilai pada sila yang kelima. Cita-cita bangsa Indonesia ialah pencapaian masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan dan lapisan masyarakat seperti halnya politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan masyarakat. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan jasmani dan rohani. Makna Pancasila, sila kelima, berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, masyarakat harus seimbang antara hak dan kewajiban dan juga menghargai dan menghormati hak-hak dari orang lain. Dan itulah yang perlu ditekankan. Oleh karena itu, bagaimana bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur jika masih ada ketidakadilan dan seperti kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, khususnya di lingkup kampus atau lingkup pendidikan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.